Hey lur, kembali lagi di Jelim Spoiler Film. Apa kabar kalian semua? Terutama bagi yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar, dijauhkan dari scrollan pamer belahan celengan. Sebelum kita mulai ceritanya, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, dan bagi yang mau komen silahkan komen mau apa aja, biar channel ini bisa lebih baik lagi. Dan jangan lupa tekan like juga ya. Kita diperlihatkan seorang detektif yang sedang mengincar targetnya di sebuah klub dan seorang wanita yang mencuri narkoboy. Saat barang dicium, mantap bau terasinya. Komandan detektif langsung mengarahkan anggotanya untuk menangkap target itu. Target pun melawan. Tak banyak aksi, komandan langsung turun tangan. Ketipa. Target pun dibanting. Detektif dan anggotanya gagal mendapatkan barbut narkoboy itu. Di scene lain terlihat seorang pria yang sedang memilih-milih sosis dengan tangan penuh luka. Pria ini bersifat dingin dan tatapannya kosong. Dia bernama Tae-sik. Ketika sampai di apartemennya, ada seorang gadis kecil bernama Somi. Tae-sik ini adalah seorang pemilik toko gadai yang sifatnya aneh tapi hatinya baik lur. Orang-orang di sekeliling beranggapan dia orang jahat bekas anggota dari gangster. Saat mereka bercerita dan mau makan, ibu dari Somi ini berteriak di luar memanggil anaknya. Tae-sik pun langsung keluar dan berbohong kepada ibu Somi mengatakan anaknya tak di sini. Tapi ibunya tak percaya begitu saja. Ibunya menyuruh Tae-sik membukakan pintu. Akhirnya pintu pun dibuka. Ternyata tidak ada. Rupanya ibu Somi ini mau menggadaikan kamera kepada Tae-sik sembari ngajak Tae-sik berkencan lur. Saat Tae-sik masuk lagi, ia memarahi Somi karena menyentuh barang Tae-sik. Di kantor polis, target yang ditangkap detektif tadi berhasil keluar karena tidak adanya barang bukti. Di tempat lain, seseorang sedang ditampolin oleh bos gangster karena narkoboynya hilang dicuri. Yang mencuri narkoboy itu adalah ibunya Somi yang sedang ditampol temannya disuruh mengembalikan barang haram itu. Ibunya Somi adalah pecandau. Kita beralih ke Tae-sik, tetangganya si Somi yang sedang menyetrika baju. Tiba-tiba Somi datang untuk menumpang tidur. Dia pun mengizinkannya. Pagi harinya saat Tae-sik terbangun, Somi sudah tidak ada di tempat tidur. Dia pun menghias kukunya Tae-sik. Pertemanan yang sangat baik ini. Lalu Tae-sik pun pergi naik bis ke suatu tempat sambil mendengarkan MP3 Somi di perjalanan. Ternyata Tae-sik ini datang ke sebuah tempat untuk mengenang seseorang dari masa lalunya. Singkat cerita, Tae-sik pun pulang. Ia melihat Somi sedang dimarahi oleh Pak Sutri karena ketahuan menguntit. Somi ditanya petugas siapa orang tuanya. Karena di hadapan Somi ada Tae-sik, dia pun menunjuknya. Tanpa diduga, Tae-sik pun meninggalkan Somi begitu saja. Alangkah jahatnya Mas Tae-sik ini. Di tempat lain, seorang gangster sedang menghubungi seseorang, menyuruh agar mendapatkan narkoboy itu kembali. Di tempat Somi sedang dinasihati oleh Tae-sik untuk tidak menguntit lagi. Tapi dia malah melakukannya di depan Tae-sik. Untungnya si mbah ini baik hati. Somi marah kepada Tae-sik karena tidak membelanya saat dimarahi Pak Sutri tadi. Somi meminta MP3-nya dikembalikan. Karena dia nggak bisa bayar gadaiannya, ia memberi sebuah gambar kuartet. Somi menangis sambil pergi. Sesampainya di rumah, Somi kaget ibunya sudah disekap orang tak dikenal. Somi tak bisa berbuat apa-apa. Saat Tae-sik pulang, gembok rumahnya sudah rusak. Begitu masuk rumah, ada dua orang yang menodongkan pisau. Tae-sik tak mengerti apa yang mereka cari. Dengan sekejap, Tae-sik merampas pisau dari tangan gangster itu. Begitu temannya maju, tralis pun dan kaca pecah.
Karena melihat ada keributan, satu orang lagi teman dari gangster datang ke Taesik. Gangster pun berbicara kepada Taesik melalui telepon. Tak ada pilihan karena Somi disekap, dia pun memberikan tas yang digadaikan ibunya Somi kepada mereka. Ternyata di dalam tas itu ada narkoboynya. Gangster pun mencobanya. Ternyata benar, ini terasinya. Setelah itu, salah satu gangster mendor temannya dan meninggalkan HP. Taesik pun mulai mengejar mobil mereka, tapi gagal. Dari sinilah semua berawal. Taesik pun bingung. Tiba-tiba, HP yang ditinggalkan gangster itu berbunyi. Taesik pun dimanfaatkan mereka dalam keadaan ini. Dia disuruh menjadi kurir barang haram itu. Taesik pun terus mengikuti perintah mereka, yang penting Somi dan ibunya dilepaskan oleh mereka. Taesik pun disuruh ke tempat bos gangster dan dijebak. Tiba-tiba polis pun datang. Semuanya lari berhamburan. Taesik pun mengejar bos dari gangster itu, menaiki salah satu mobil dan menabrakkan mobil bos gangster itu. Tiba-tiba dia shock melihat isi di bagasi mobil yang ia kendarai. Ibunya Somi, jeroannya sudah diambil. Buset, ini mengerikan sob. Saat di kantor polis, semuanya disuruh tes urin. Mata gangster semua tertuju kepada Taesik. Badannya Taesik penuh bekas luka. Pada saat diinterogasi, Taesik diam tanpa bicara sepatah kata pun. Detektif masih menyelidiki rumahnya Taesik. Mereka menemukan mayat. Terlihat temannya Ibu Somi sedang berbelanja di Alfamart. Tiba-tiba ada nenek-nenek yang meminta bantuan. Lihat nomor plat mobil, ternyata itu jebakan. Somi pun dikeluarkan dari mobil dan dibawa oleh nenek itu. Somi pun dijanjikan nenek ini bertemu kepada ibunya, tapi bukan ditemukan. Malah dijadikan alat untuk transaksi barang haram tersebut. Di tempat lain, Taesik sedang mengacak-ngacak sampah mencari sebuah handphone. Taesik ini berhasil kabur dari kantor polis. Ia menghajar orang yang menginterogasinya. Saat para detektif mau melihat data-data Taesik, datanya terkunci. Di tempat lain, teman dari Ibu Somi sedang disekap. Tanpa banyak basa-basi, langsung dikampak oleh mereka. Gangster lain sedang menghabisi mantan dari bos mereka. Detektif masih di rumah Taesik sedang menyelidiki. Tiba-tiba ada teman detektif yang menelpon memberi info bahwa Taesik adalah seorang pasukan khusus di intelijen militer. Pantesan. Taesik masih mencari dan menyelidiki di mana keberadaan Somi. Satu persatu jaringan penculikan narkoboy dihabisi olehnya. Ia pun langsung menuju ke tempat para gangster itu bersama tawanannya. Taesik pun sampai di tempat mereka. Padahal dia satu lift dan berjumpa dengan bos dari gangster itu, tapi dia tak mengetahuinya. Suruhan dari Taesik menghampiri salah satu gangster di toilet. Dia pun nelpon Taesik. Baru melihat ke belakang, keampak pun melayang. Tak butuh waktu lama, dengan cepat Taesik langsung melumpuhkan penjahat itu. Tiba-tiba teman dari penjahat itu pun datang. Ia langsung menembaki penjahat itu dan Taesik akhirnya berduel tangan kosong. Taesik pun berhasil membanting penjahat itu.
Taesik terus mengejarnya. Pada saat mau bertarung di keramaian, tiba-tiba bos dari gangster menghentikan mereka dan memberikan sebuah handphone. Lagi-lagi Taesik gagal mengejar mereka. Dengan perut terluka, Taesik langsung mengambil mobil orang lain. Tiba-tiba detektif datang dari belakang, menembaki Taesik, tapi Taesik tak memperdulikannya. Pada saat di perjalanan, Taesik pun by phone dengan bos gangster. Di kantor polis sedang diadakan rapat besar. Detektif disuruh menghentikan penyelidikan oleh para dewan. Taesik pun datang ke rumah salah satu teman militernya untuk diobati. Peluru pun diambil di perut Taesik. Saat Taesik kritis, dia teringat momen bahagia bersama sang istri. Ternyata istri Taesik sedang hamil. Hanya sebentar kebahagiaan itu, maut pun memisahkan mereka. Saat tersadar, ia meminta senjata kepada temannya. Temannya pun menyuruh dia rehat dulu. Taesik memotong rambutnya sendiri, nggak perlu ke barbershop. Ganteng Taesik ini lur. Tiba-tiba detektif pun menghubungi Taesik. Taesik pun memberitahu mereka sudah membumbun ibunya Somi dan menculik Somi. Di tempat lain, Somi sedang makan. Somi menanyakan ke penjahat kapan dia bisa bertemu ibunya. Penjahat ini pun langsung meleleh atas perhatian si Somi ini. Taesik masih menyelidiki penculikan Somi. Di pelabuhan, detektif menangkap pendudukan narkoboy dan menginterogasi pelaku sekaligus dijadikan informan. Dengan pelan-pelan, Taesik mengikuti salah satu bocah yang mengambil mainan. Taesik ke timur, Somi malah ke barat. Dasar film, gak bakal ketemu ini. Taesik masih saja mengikuti bocah itu. Tapi ada petugas yang mencurigainya. Dia pun berhasil kabur dari petugas itu. Malamnya, Taesik berhasil menemukan markas penculikan dan pembuatan narkoboy. Disinilah satu persatu ludes dibantai oleh Taesik. Anak-anak dipekerjakan secara paksa di sini. Tiba-tiba, dia teringat wajah dari penjahat itu. Mulus banget mukanya. Pakai skincare apa ya orang ini? Taesik pun ke belakang. Dia melihat bos dari gangster sudah tewas. Matanya hilang. Pada saat penjahat mau menjalankan operasi terhadap anak-anak, dia datang dan mendor penjahat itu. Tepat waktu Mas Taesik ini. Dengan sekejap, satu persatu didornya. Main-main kalian sama intelijen khusus ini. Penjahat muka mulus tadi pun disekap. Dengan sombongnya, penjahat ini memaki-maki Taesik. Taesik pun membuat bom waktu manual. Begini lur, kalau orang terlatih, apa aja bisa jadi senjata. Dengan seketika, satu gedung pun meledak. Di dalam mobil ambulans, Somi masih saja mencari ibunya. Dia menanyakan kepada penjahat itu. Dia tak tahu bahwa bolamnya mau diambil oleh dokter aneh ini. Si nenek tak bisa berkata apa-apa karena bisnisnya sudah terbongkar oleh para detektif ini. Di markas, para gangster sedang menunggu kedatangan dari Taesik. Dengan nyali besar, Taesik ini datang sendiri. Bos dari gangster ini masih saja meremehkan Taesik.
Taesik pun marah besar. Semuanya dilawan oleh Taesik. Pasukan elit ini boy, kalian lawan rata lah kalian dibuatnya. Tiba-tiba gangster pun menembak bolam itu. Taesik pun marah besar, berduel lagi menggunakan pisau. Dengan cepat Taesik mengalahkannya. Bos dari gangster mau melarikan diri, tapi kali ini Taesik menghentikannya. Di dalam mobil masih saja orang ini mengolok-olok Taesik. Dan akhirnya Mateo. Taesik pun putus asa, mau budir. Tiba-tiba Somi keluar dan memanggilnya. Momen haru pun terjadi di sini. Saat di perjalanan mau menuju ke kantor polis, Taesik minta tolong diantar ke toko si Mbah. Ia pun membelikan Somi perlengkapan sekolah. Saking sayangnya terhadap Somi, Taesik memeluk Somi. Cerita pun selesai. Endingnya mengharukan lur.